Seorang wanita sedang mengemudi di jalan raya yang sepi, dan dengan perasaan tak nyaman, ia menyadari sebuah mobil sedan gelap di depannya seolah-olah sengaja menghalangi jalannya. Kondisi jalan sangat baik dan tidak ada rambu batas kecepatan. Namun mobil itu melaju sangat lambat. Kemanapun ia berusaha berpindah lajur, mobil itu selalu berada di posisi yang menghalanginya. Sudah tidak tahan lagi, ia melihat tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, lalu menginjak gas dalam-dalam untuk menyalip. Namun tepat saat itu mobil gelap itu tiba-tiba juga mempercepat lajunya, sehingga keduanya melaju berdampingan. Hatinya mencelos, sama sekali tidak mengerti apa maksud pengemudi mobil itu. Lebih berbahaya lagi, sebuah truk besar melaju kencang dari arah berlawanan. Beruntung ia berhasil menghindar, nyawanya hampir melayang. Belum sempat bernapas lega, mobil gelap itu sudah mendekat lagi dari belakang, menyalakan lampu jauh secara terus-menerus dan membunyikan klakson tanpa henti. Wanita itu merasa ngeri, bingung mengapa ia terus diikuti dan diganggu. Untuk melepaskan diri, ia memutar kemudi dengan cepat ke jalan samping di persimpangan, dan akhirnya berhasil menjauhkan diri dari mobil itu. Saat malam tiba, ia singgah sendirian di tempat peristirahatan untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang menelepon ayahnya, mobil yang sama muncul kembali. Ia langsung mengenali nomor platnya dan jantungnya berdegup kencang. Untungnya mobil itu hanya lewat dan tidak berhenti, sehingga ia sedikit merasa lega. Malam itu ia menginap di sebuah penginapan kecil. Sebelumnya, suaminya baru saja meninggal dunia secara tidak terduga. Ia pergi seorang diri hanya untuk menenangkan pikiran, tapi tak pernah menyangka perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Keesokan harinya, saat ia bersiap melanjutkan perjalanan, seorang pria tak dikenal tiba-tiba berdiri di dekat mobilnya. Pria itu segera memperkenalkan diri sebagai pengemudi mobil gelap yang kemarin. Ia meminta maaf dengan nada sopan, menjelaskan bahwa ia sedang sibuk memegang ponsel dan tidak memperhatikan jalan, serta berharap wanita itu tidak tersinggung. Melihat sikapnya yang tulus, wanita itu tidak curiga dan melanjutkan perjalanan setelah berbincang sebentar. Namun seiring perjalanan, perasaan tidak tenang terus menyelimutinya. Benar saja, tidak lama kemudian ia melihat mobil gelap itu lagi di depan. Pertemuan yang berulang kali ini membuatnya semakin waspada. Saat ia hendak berpindah lajur, pria itu kembali menghalangi jalannya dan berkata bahwa mobilnya mogok, meminta tolong didorong atau dibonceng sebentar. Wanita itu merasa kebetulan ini terlalu mencurigakan. Ia memutuskan untuk menolak dan menawarkan bantuan memanggil derek, namun pria itu menolak keras dengan alasan tidak ingin merepotkan petugas bantuan. Sikapnya yang tidak wajar membuat wanita itu segera menyadari bahaya mengancam. Tanpa menunggu jawaban lagi, ia menginjak gas sekuat tenaga dan melaju menjauh. Mengira masalah sudah selesai, ia beristirahat sejenak di pinggir jalan saat malam tiba. Namun mobil gelap itu muncul lagi, melaju perlahan mendekatinya. Ia segera mematikan telepon dan bergegas masuk ke mobil. Pria itu turun dan berjalan menghampiri, sehingga wanita itu segera menyalakan mesin dan pergi. Namun saat sampai di persimpangan, jalan sudah terhalang oleh sebuah mobil sedan putih. Pria itu menyusul dan berteriak, "Saya hanya ingin ke kamar mandi dan kau hampir menabrakku. Ini salahmu." Wanita itu gemetar ketakutan dan tidak percaya lagi pada sepatah kata pun yang diucapkannya. Setelah mobil putih itu pergi, ia langsung melaju kencang menjauh. Ia sadar kebetulan seperti ini mustahil terjadi berkali-kali. Dengan perasaan was-was, ia terus melaju di kegelapan sambil menelepon polisi. Namun sinyal di daerah itu lemah dan terputus-putus, sehingga ia sulit menjelaskan posisinya dengan jelas.